Prom Season 3 Episode 9 Revelation Chapter 1 menyisakan satu episode sebelum musim ini berakhir. Dalam episode ini kita dibawa untuk melihat bagaimana setiap petunjuk, koneksi dan hubungan antar karakter berpotongan, membuka lebih banyak kemungkinan yang mengerikan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kemungkinan bahwa Tabitha sebenarnya adalah Miranda, ibu dari Victor. Jika ini terbukti, maka segalanya akan menjadi lebih jelas. Mengapa Victor sangat terhubung dengan Tabitha, dan mengapa dua keluarga ini memiliki banyak kesamaan. Namun hubungan antara Tabitha dan Victor bukan satu-satunya yang mengundang tanda tanya. Episode ini juga membuka banyak teori menarik lainnya. Salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa Ethan mungkin adalah Victor. Kenapa? Karena Revelation membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa karakter-karakter di kota ini tampaknya saling terkait atau mungkin bahkan versi lain dari diri mereka. Lihatlah Acosta, polisi baru yang datang ke kota, yang menunjukkan perangai mirip dengan Donna, seorang karakter yang kita kenal cukup baik. Acosta tampak kritis, penuh keraguan dan tidak menerima begitu saja apa yang terjadi di sekitarnya. Ini bukan kebetulan. Seperti halnya hubungan antara Miranda dan Tabitha, Acosta dan Donna mungkin merupakan dua sisi dari koin yang sama. Dua orang dengan kepribadian yang sangat mirip, meskipun berada di waktu dan tempat yang berbeda. Maka pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apakah ini semua bagian dari sebuah time loop, ataukah kisah tentang reinkarnasi dari karakter-karakter yang saling terhubung? Selain itu, nasib Fatima juga menjadi sorotan penting dalam episode ini. Para penggemar sudah mulai memprediksi bahwa Fatima mungkin akan menjadi korban berikutnya. Namun ada juga misteri yang lebih besar di balik kehadiran hantu kimono, yang telah memberikan janji untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di kota tersebut, terutama setelah ia berbicara kepada Elgin. Apakah hantu tersebut benar-benar akan memenuhi janjinya, ataukah ini hanya bagian dari permainan gelap yang lebih besar? Dan tentu saja pertanyaan yang paling menggelitik adalah, apakah serial ini akan ditamatkan di musim ketiga, ataukah cerita ini akan terus berlanjut ke musim berikutnya? Dengan banyaknya plot yang belum terjawab dan teori yang bermunculan di kalangan penggemar, rasanya sulit untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kita akan mendapatkan akhir yang memuaskan, ataukah kota ini akan terus menjadi misteri yang belum terpecahkan? Mari sama-sama kita jabarkan misteri demi misteri dan detail tersembunyi yang mungkin terlewatkan. Terus simak konten ini sampai selesai, karena penjelasan dari misteri yang ada mungkin lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Come on, Dad. It's not Thomas. In all the tunnels. She's not here. She was a sofa. Boyd dan Alice mencoba mencari keberadaan Fatima yang menghilang. Sebelumnya, Boyd telah sepakat dengan rencana Alice untuk meninggalkan kota dan mengasingkan diri bersama Fatima, menghindari kemarahan warga yang bisa meluap jika mereka tahu bahwa Fatima terlibat dalam kematian Nenek Tilly. Namun pencarian mereka berbelok saat keduanya mengetahui bahwa Fatima tidak berada di pondok yang ada di hutan. Elgin telah menyekap Fatima di dalam bunker. Dalam upaya mereka mencari Fatima, Boyd mulai merasakan sakit yang intens di tubuhnya. Beberapa tulangnya terasa membeku dan seolah tidak dapat digerakkan dengan baik. Ia akhirnya mengungkapkan kepada Alice bahwa ia tengah berjuang melawan penyakit Parkinson, sebuah fakta yang mengguncang penonton. Boyd memang dinampakkan beberapa kali terlihat tak baik-baik saja dengan tubuhnya, terutama di musim pertama. Penyakit ini bukan hanya memperburuk kondisi fisiknya, tetapi juga memperburuk keselamatannya di kota yang begitu keras dan penuh ancaman ini. Boyd yang telah lama berperang dengan dirinya sendiri, merasa kehilangan berlipat-lipat. Pertama, ia kehilangan istrinya, orang yang sangat ia cintai. Lalu ia juga kehilangan Tien Chen, sosok yang menjadi bagian penting dalam perjuangannya. Belum lagi jika kita menghitung Father Katri, Tom dan beberapa orang lainnya.
Kini Boyd harus menghadapi kenyataan bahwa makhluk-makhluk misterius yang menghantui kota ini tidak hanya menakut-nakuti fisik mereka, tetapi juga menghancurkan mental mereka. Para monster terus-menerus mengejek, menekan, bahkan mengancam untuk mendorong Boyd pada keputusasaan. Kisah Boyd ini bukan hanya tentang penyelamatan diri atau mencari Fatima, tetapi juga bagaimana seorang pria yang terperangkap dalam penyakit dan perasaan bersalah berusaha menemukan harapan di tengah kegelapan. Apakah dia akan berhasil? Hanya waktu yang mampu menjawabnya. Setelah sekian lama tidak banyak ikut andil dalam perjalanan mencari petunjuk, Sarah akhirnya mendapatkan pesan dari entitas lain. Suara-suara aneh yang dulu sering ia dengar kini kembali menghubunginya. Tetapi kali ini suara tersebut memberikan pesan yang berbeda. Suara itu memberitahukan bahwa Fatima berada dalam bahaya dan tidak jauh dari kota. Sebuah peringatan yang segera memunculkan pertanyaan besar. Mengapa suara-suara ini muncul kembali? Apakah ini terkait dengan kekuatan yang sebelumnya membujuk Elgin untuk menyekap Fatima? Hal ini mengarah pada dugaan bahwa ada dua kekuatan yang berlawanan. Satu yang mendorong untuk menyelamatkan Fatima, dan satu lagi yang ingin menahannya. Mendengar peringatan untuk Fatima, Sarah segera memberitahukan Boyd dan Alice. Kemudian mereka mulai mengkoordinasikan pencarian dengan Donna. Awalnya Donna berniat untuk membuka kebenaran kepada komunitas tentang pembunuhan Nenek Tilly yang dilakukan oleh Fatima. Namun setelah mendengar penjelasan dari Boyd dan mengingat semua kebaikan yang telah dilakukan Fatima selama ini, Donna mulai merubah sikapnya. Meski awalnya ragu, hati Donna tersentuh oleh pengorbanan Fatima dan akhirnya memutuskan untuk berfokus pada pencarian dan keselamatan Fatima. Dalam pencarian untuk menemukan Fatima, ada sebuah hal menarik yang mulai terungkap, yang menjadi salah satu misteri yang coba dijelaskan oleh From. Tim pencari yang dibentuk yang berpasang-pasangan ternyata menunjukkan kemiripan serupa tapi tak sama, seolah mereka adalah versi berbeda dari satu sama lain. Sebagai contoh yang paling jelas di ending, Tabitha yang dapat melihat apa yang terjadi pada Miranda. Dengan kemampuan itu, Tabitha seolah merupakan reinkarnasi dari Miranda. Hal ini menjelaskan mengapa Tabitha begitu terhubung dengan Victor, yang tampak sangat sayang padanya dan selalu bisa membantu. Koneksi emosional mereka yang kuat semakin jelas ketika kita melihat bahwa keluarga Tabitha dan Victor memiliki banyak kesamaan. Keduanya memiliki 2 anak dan menghadapi masalah dalam pernikahan yang hampir hancur. Namun meskipun jalan hidup mereka serupa, pilihan-pilihan yang mereka ambil membuat perjalanan mereka berbeda. Sementara itu, keluarga Henry menunjukkan bagaimana pilihan hidup yang buruk dapat membawa dampak besar. Henry yang kecanduan alkohol tampaknya tidak bisa memperbaiki hubungannya dengan Victor yang semakin menjauh. Sebaliknya Jim yang berusaha memperbaiki pernikahannya dan menjadi ayah yang lebih baik bagi Ethan dan Julie mulai menunjukkan kemajuan. Usahanya tampak membawa hasil yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat dengan anak-anaknya. Selain hubungan Tabitha Miranda dan Henry Jim, episode ini juga menyoroti kemiripan dan keterkaitan mendalam di antara beberapa karakter lainnya seperti Boyd Kenny, Donna Acosta, Alice Elgin, hingga Henry Jade. Setiap pasangan ini mencerminkan hubungan yang saling terkait dan bagaikan sebuah refleksi bagi mereka. Salah satu yang paling mencolok adalah hubungan antara Boyd dan Kenny. Meskipun Alice adalah anak kandung Boyd, justru dengan Kenny lah Boyd mampu menjalin hubungan yang sangat dekat secara emosional. Boyd kerap lebih terbuka pada Kenny, bahkan mempercayakan tanggung jawab besar sebagai wakil Sheriff kepadanya. Baik Boyd maupun Kenny menunjukkan karakteristik yang serupa. Mereka adalah sosok yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan mampu mengelola emosi, meskipun terkadang meledak dalam situasi ekstrim. Namun mereka tetap manusiawi. Emosi yang tak tertahankan adalah sesuatu yang wajar. Kesabaran mereka diuji berulang kali sepanjang serial, tetapi keduanya berhasil melewatinya dengan baik. Salah satu momen yang sangat menggugah adalah Kenny, meskipun memiliki alasan kuat untuk membenci Sarah atas kematian ayahnya, memilih untuk tidak membalaskan dendamnya.
Kedekatan mereka semakin mendalam saat Boyd mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, ibu Kenny memintanya untuk menjaga Kenny. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan kuat tak selalu membutuhkan ikatan darah. Ironisnya, Boyd sendiri justru tidak memiliki hubungan baik dengan Alice, anak kandungnya. Kemiripan berikutnya ditampilkan melalui hubungan antara Donna dan Acosta. Donna adalah salah satu sosok sentral di kota, seorang pemimpin yang tangguh dan realistis. Berbeda dengan karakter seperti Boyd atau Tabitha, Donna belum menunjukkan kemampuan supranatural atau penglihatan-penglihatan aneh yang seringkali menjadi ciri khas penghuni kota ini. Sebagai gantinya, ia hadir sebagai suara rasional yang seringkali mempertanyakan keputusan-keputusan Boyd, mewakili sudut pandang realistis penonton. Sikap kritis dan pragmatis ini juga terlihat pada Acosta, seorang pendatang baru di kota. Sebagai seorang polisi, Acosta mulai menggali lebih dalam untuk memahami keanehan di kota ini. Ia bahkan mempertanyakan validitas Boyd sebagai sheriff, menyoroti perbedaan pandangan di antara mereka. Hubungan Donna dan Acosta mencerminkan dinamika dua individu yang mencoba tetap berpijak pada logika dalam situasi yang penuh ketidakpastian, sekaligus menjadi penyeimbang dari elemen-elemen supranatural dalam cerita. Kemiripan selanjutnya ditampilkan melalui Alice dan Elgin, yang semakin memperkuat teori penggemar bahwa keduanya mungkin memiliki keterkaitan. Salah satu teori populer menyebutkan bahwa Elgin mungkin adalah anak dari Fatima dan Alice di masa depan. Ini didukung oleh ucapan Elgin yang mengindikasikan bahwa ia merasa pernah melihat kolam The Brundles di kota tersebut, seolah-olah ia memiliki kenangan yang samar namun signifikan. Selain itu, momen heroik Elgin saat menyelamatkan Alice dari bahaya menjadi penghubung emosional yang kuat ketika Alice terluka parah di rumah koloni. Elgin mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya ke klinik Christie, meskipun harus menghadapi monster di tengah malam. Hubungan yang saling terkait selanjutnya ditunjukkan oleh Jed dan Henry. Dengan spekulasi menarik, apakah Jed adalah versi muda dari Henry? Keduanya berbagi karakteristik sebagai alkoholik. Namun hubungan mereka melampaui sekedar kesamaan ini. Jed tampak mampu terhubung dengan Henry dalam percakapan yang lebih mendalam, sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan Henry dengan Victor. Spekulasi yang lebih menarik lagi adalah bahwa Jed mungkin merupakan versi berbeda dari Victor. Hal ini dijelaskan melalui kesamaan mereka dalam minat terhadap misteri kota dan bagaimana mereka berusaha memahami rahasia yang tersimpan di dalamnya. Namun pendekatan keduanya berbeda. Jed mengandalkan analisis mendalam terhadap semua hal yang ia temui, sementara Victor lebih intuitif dan mencoba memahami peristiwa berdasarkan pengalaman langsungnya. Keterkaitan antara Jed, Victor, dan Henry mungkin berhubungan dengan sosok Ethan, yang tampaknya menjadi penghubung antara Jed dan Victor. Ethan menunjukkan minat besar pada teka-teki dan kerap membantu baik Jed maupun Victor dalam mencari petunjuk. Spekulasi bahwa Ethan mungkin adalah versi muda dari keduanya diperkuat oleh keterkaitannya yang mendalam dengan keduanya sejak ia tiba di kota. Ethan memiliki kemampuan untuk melihat anak berbaju putih yang juga dapat dilihat oleh Victor. Sementara itu, Jed dan Victor berbagi kemampuan untuk melihat entitas seperti Jasper dan Christopher. Ketiganya memiliki pola yang sama dalam cara mereka berinteraksi dengan misteri kota. Minat mendalam, kemampuan supranatural, dan peran signifikan dalam mencoba memecahkan teka-teki besar di balik keberadaan mereka. Dalam episode ini, Boyd mengungkapkan sebuah fakta penting hidup dan mati di Fromville. Tampaknya bergantung pada kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang sulit. Hal ini memberi petunjuk bahwa tujuan keberadaan tempat ini bukan sekedar bertahan hidup, melainkan menjadi arena pembelajaran bagi pikiran manusia. Fromville mungkin bukan tempat biasa, melainkan sebuah simulasi atau eksperimen yang dirancang untuk mengembangkan kesadaran manusia dengan menempatkan individu dalam situasi-situasi ekstrim dan penuh tekanan.
Tempat ini mendorong mereka untuk tumbuh melalui keputusan yang lebih bijaksana dan matang dari waktu ke waktu. Eksperimen seperti ini mungkin telah berlangsung di berbagai periode sejarah, dengan tujuan menciptakan versi manusia yang lebih ideal, seseorang yang mampu menghadapi tantangan terberat dan tetap berkembang. Victor yang tengah frustasi memutuskan untuk melakukan tindakan ekstrim dengan menebang pohon Faraway. Namun Boy in White muncul tepat waktu untuk mencegahnya. Bocah misterius itu mengatakan bahwa Victor tidak boleh melakukannya, meski tanpa memberikan penjelasan yang rinci. Victor yang merasa putus asa memohon kepada Boy in White untuk mengungkapkan sesuatu, namun ia menolak dengan alasan bahwa ia tidak bisa. Anak itu mengatakan bahwa ia pernah mencoba memberi arahan kepada Christopher di masa lalu. Namun pria itu gagal. Ada sesuatu yang aneh dan menarik perhatian Victor. Boy in White terlihat sedikit lebih tua daripada biasanya. Ketika ditanya, bocah itu mengakui bahwa perubahan pada dirinya disebabkan oleh banyaknya hal yang telah berubah di kota ini. Perubahan penampilan Boy in White ini menimbulkan teori menarik. Apakah ia sebenarnya adalah simbol dari kota Fromville itu sendiri? Seiring perubahan besar yang terjadi sejak kedatangan Boyd dan beberapa penghuni baru, tampaknya kota ini mulai berevolusi. Boyd telah menemukan jimat untuk menangkal monster. Tabitha berhasil mencapai mercusuar dan keluar dari kota itu. Bahkan cuaca di Fromville berubah drastis dengan musim salju yang tiba dan kemudian reda. Semua kemajuan ini mungkin menggambarkan perjalanan evolusi kota dan penghuninya, yang tercermin dalam pertumbuhan Boy in White. Jika benar, anak berbaju putih ini mungkin bukan sekedar panduan misterius, melainkan manifestasi dari keadaan kota, sebuah indikator dari setiap kemajuan yang dicapai oleh para penghuninya. Namun perubahan itu juga menandakan bahwa tantangan baru mungkin akan datang. Menuju akhir episode, kita dikejutkan oleh penemuan Fatima yang tetap berjuang meski dalam kondisi mengkhawatirkan. Di tengah keterbatasannya, ia menemukan sebuah pintu misterius yang terkubur di dalam tanah. Penemuan ini membuka banyak kemungkinan, terutama setelah kondisi Fatima semakin kritis akibat pengaruh darah yang diberikan oleh Elgin, membuat kehamilannya tampak berkembang jauh lebih cepat. Pintu tersebut tampaknya bukan sekedar pintu biasa. Apakah itu akses menuju lorong tersembunyi atau ruang bawah tanah yang lebih dalam? Penemuan Elgin sebelumnya tentang mayat kering memberi petunjuk bahwa tempat itu mungkin memiliki sejarah gelap atau menjadi pusat dari rahasia yang belum terungkap di Fromville. Apakah kalian memiliki pendapat dan teori lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.